Oke, welcome to my channel. Kali ini kita dapat sebuah cerita dari seorang mahasiswi yang bersedia berbagi cerita mistisnya kepada kita semua. Dimana dia mendapat gangguan dari makhluk gaib di kos-kosannya, hingga beberapa hari, ya bukan beberapa hari sih, hampir tiap hari dia dapat gangguan seperti itu, dikarenakan sebuah tindakan yang tanda kutip penasaran dengan ceritanya, saksikan video ini sampai habis, dan di akhir video nanti jangan lupa like and subscribe. Begini ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini saya ingin berbagi cerita dengan teman-teman semua. Mungkin sebagian dari teman-teman pernah mengalami hal yang serupa atau pernah mendengar cerita yang serupa dengan kejadian yang saya alami. Cerita ini berawal dari saya yang mengajak teman saya yang sekampus untuk mengontrak di salah satu kontrakan di Kota Padang, tepatnya di Simpang Tinju. Di kontrakan tersebut kami mendapatkan kamar yang paling ujung. Ya, seperti biasa, kami melalui setiap hari-hari seperti biasanya. Tapi ada satu hari di mana saya merasa sedikit aneh. Karena pada hari tersebut saat saya pulang kuliah bersama teman saya merasakan aura yang cukup berbeda. Karena hal itu terjadi, ya saya tidak menggubris hal itu. Karena hal itu sudah setiap hari saya alami. Maka untuk menenangkan diri saya sendiri, saya mencoba untuk sholat. Ternyata hal itu tidak mengurangi gangguan yang saya dapatkan. Selepas maghrib pun, hal itu semakin mengganggu saya. Karena saya sudah mulai mendengar bisikan-bisikan yang tidak jelas. Sampai waktu Isya pun tiba. Saat waktu Isya, saya memutuskan untuk segera melaksanakan sholat Isya. Setelah sholat Isya, saya memutuskan untuk membaca Al-Quran. Belum lagi saya membaca 3 ayat, saya mendengar dentuman yang cukup keras. Karena saya kaget, lalu saya lihatlah teman saya. Ketika saya melihat dia, matanya terlihat kosong, dan dia duduk di salah satu sudut ruangan. Saya coba panggillah dia. Sudah beberapa kali saya panggil, tapi tidak ada respon sama sekali. Karena penasaran, saya cobalah untuk mendekatinya. Saat saya mendekatinya, sontak dia langsung menendang saya. Yang kondisinya saat itu saya dalam masa pemulihan setelah operasi usus buntu. Karena saya kaget dan tidak berdaya, ya sudah, saya biarkan saja dia meronta-ronta di tengah ruangan tersebut. Saya hanya bisa terdiam melihatnya. Beberapa saat setelah itu saya coba mencari pertolongan. Saya bangunkanlah warga kosan tersebut. Yang tepatnya hari itu jam setengah 10 malam. Beberapa penghuni kos sudah mulai tertidur. Akan tetapi dengan adanya peristiwa tersebut, mereka semua malah bangun dan melihat apa yang terjadi. Walaupun semuanya sudah bangun, tapi tidak ada seorang pun yang berani untuk menolong saya. Karena hal itu, saya memutuskan untuk menghubungi pacar teman saya tersebut. Tak lama kemudian dia datang dengan membawa temannya. Dengan 2 orang laki-laki yang memegang dia masih tetap bisa untuk leluasa bergerak. Entah tenaga apa yang menguasai dirinya. Samar-samar saya melihat apa yang merasukinya. Tapi saya diam saja,
karena saya takut teman-teman sekos akan takut di kos tersebut. Setelah mencari pertolongan, ternyata hari itu kami beruntung karena di daerah Simpang 7 tersebut ada salah satu komunitas yang sedang santai dengan teman-temannya. Karena situasi yang kami alami, kami mencoba untuk meminta tolong para anggota komunitas tersebut. Dan alhamdulillah mereka bersedia untuk menolong kami. Kemudian kami mengajak mereka ke kos. Sesampainya di kos, dicobalah ditanya temanku ini. Saat ditanya, ternyata penjaga kos tersebut tidak senang dengan salah seorang penghuni kos karena dia telah melakukan kegiatan yang melenceng atau sejenis asusila. Awalnya penunggu atau biasanya saya menyebut itu penjaga tempat. Dia sebenarnya ingin masuk kepada saya, akan tetapi saya tidak ingin, saya menolak. Makanya dia memilih teman saya untuk menyampaikan pesan tersebut. Setelah diminta baik-baik, maka kakek tersebut keluar dengan secara baik-baik dari tubuh teman saya. Beberapa hari setelah itu, terjadilah kesurupan kembali. Saat itu kami meminta dia untuk menunjukkan siapa sih orang yang dia maksud. Maka setelah itu teman saya mencoba untuk berjalan keluar. Tak seperti biasanya, dia berjalan pincang. Mungkin kakek tersebut pernah atau mengalami kelainan pada kakinya. Dan tidak kami sangka, dia menuju salah satu kamar yang ada di ujung. Ternyata memang benar. Kamar yang ada di seberang kamar kami, dia sering memasukkan seorang laki-laki ke dalam kamarnya. Kenapa saya berbicara demikian? Karena ada salah seorang tetangga kami yang mengatakan kepada saya bahwa dia memergoki perempuan tersebut berdua-duaan dengan laki-laki yang kemungkinan pacarnya di dalam kamar itu. Setelah sampai di depan kamar tersebut, sontak teman saya memukul-mukul dan berteriak-teriak di depan kamar tersebut, hingga menyebabkan tangannya mengalami cedera. Saat teman saya kesurupan, entah kenapa para penghuni yang lain di kos tersebut malah mengganggu saya. Entah apa maksudnya, entah apa tujuannya. Karena di sana ada beberapa penghuni, maksudnya penghuni gaib. Yang diantaranya ada wanita yang berambut panjang dan ada seorang anak. Lalu ada kakek-kakek yang memang sudah lama di sana. Dan satu lagi yaitu bapak kos atau suami yang punya kos yang dia meninggal karena kecelakaan. Setelah kami mengetahui hal tersebut, kami cobalah untuk mengkomunikasikannya dengan ibu kos. Setelah diceritakan, maka ibu kos mengecek perempuan tersebut. Ternyata tidak ada di kos. Setelah kami cek dan tidak ada, maka ibu kos kami mencoba untuk menelpon. Ternyata dia tidak mengangkat dan tidak mau menemui ibu kos kami. Selang beberapa hari setelah itu, teman saya kesurupan lagi. Hal ini cukup mengagetkan saya karena
yang merasuki teman saya tersebut dua makhluk sekaligus, yaitu kakek yang menjadi penjaga di sana dan bapak kos yang sudah meninggal. Hari itu beliau menceritakan apa yang terjadi dan beliau menyampaikan pesan bahwa wanita tersebut harus diusir dari kos tersebut, dari kos kami. Kalau tidak, maka beliau akan membawa makhluk-makhluk yang bersifat jahat atau negatif ke kos kami. Karena di sebelah kos kami ada sebuah kos yang terkenal dengan keangkerannya dan banyak makhluk-makhluk yang bersifat negatif yang akan membuat manusia-manusia yang ada di sekelilingnya untuk merasakan atau mempengaruhi manusia-manusia tersebut. Karena ancaman beliau, maka ibu kos kami memutuskan untuk mengusir perempuan tersebut. Dan alhamdulillah setelah perempuan tersebut diusir, kami tidak pernah mengalami gangguan yang seperti itu. Ya, walaupun hampir setiap hari saya mendengar aktivitas-aktivitas dari mereka. Dan itu tidak mengganggu saya karena hal tersebut sudah terjadi di kehidupan saya sejak saya umur 5 tahun. Oke, demikian cerita saya hari ini. Komen di bawah ya, atau like. Itulah ceritanya seorang mahasiswi diganggu sama makhluk gaib yang dikarenakan ada salah satu dari penghuni kos-kosan itu berbuat asusila dengan membawa teman cowoknya atau pacarnya ke kosannya. Dan penunggunya merasa merasa terganggu dengan tindakan dia itu. Dan semoga dari cerita ini teman-teman semua bisa ngambil pelajaran agar setiap tempat itu ada penunggunya. Jangan sekali-kali melakukan perbuatan yang mungkin tidak disenangi, karena kita di dunia ini hidup ada dua alam nyata dan alam gaib. Oke. Jangan lupa tungguin video kita selanjutnya, dan jangan lupa juga buat mendukung channel ini, like and subscribe. Okay, see you.